Di kota kecil Kana, di wilayah Galilea, hiduplah seorang pria bernama Nathanael, yang juga dikenal sebagai Bartolomeus. Ia adalah seorang yang jujur, berhati lurus, dan sangat taat pada hukum Tuhan. Setiap sore, ia memiliki sebuah kebiasaan khusus, duduk di bawah pohon ara untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Di sana, di bawah kerindangan daun-daun ara, ia mencari jawaban atas kerinduan hatinya, yaitu kapan Mesias yang dijanjikan akan datang. Suatu hari, sahabatnya, Filipus, datang berlari dengan wajah yang begitu bersinar dan penuh semangat. Ia berkata, "Aku telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dan para nabi, Yesus dari Nazaret." Bartolomeus mengerutkan kening. Ia sedikit skeptis. Dari Nazaret, dapatkah sesuatu yang baik datang dari sana? Kota kecil yang tidak begitu diperhitungkan. Namun Filipus hanya tersenyum penuh keyakinan dan menjawab, "Datang dan lihatlah." Dengan rasa penasaran yang tak bisa dibendung, Bartolomeus pun bangkit dan mengikuti Filipus. Ia belum tahu bahwa hari itu akan mengubah seluruh hidupnya untuk selamanya. Saat Bartolomeus mendekat, Yesus menatapnya dengan tatapan yang seolah menembus jiwanya. Lalu, Yesus berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Bartolomeus tertegun. Kata-kata itu terasa begitu pribadi. Bagaimana mungkin orang asing ini bisa tahu isi hatinya? Dengan penuh keheranan, ia bertanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Yesus menjawab dengan lembut, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata-kata itu menusuk langsung ke dalam hati Bartolomeus. Ia tersentak. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang doanya yang tersembunyi, pergumulannya yang sunyi, dan air mata yang sering ia tahan di bawah pohon ara itu. Momen itu adalah momen ilahi. Dengan suara bergetar, ia berseru, "Rabi, engkaulah anak Allah. Engkaulah Raja orang Israel." Sejak hari itu, Bartolomeus meninggalkan kehidupannya yang lama dan dengan sepenuh hati mengikuti Yesus, menjadi salah satu dari 12 murid terdekatnya. Selama pelayanannya bersama Yesus, Bartolomeus dikenal sebagai murid yang lembut hatinya. Ia tidak banyak bicara, tapi keberaniannya untuk berdiri teguh demi kebenaran sangatlah besar. Ia selalu berusaha berada dekat dengan Yesus, menyerap setiap pengajarannya, dan menyaksikan setiap mukjizat dengan mata yang selalu berkokok-kakak. Karena takjub, ia melihat air diubah menjadi anggur terbaik di Kana, kota kelahirannya sendiri. Ia menyaksikan bagaimana orang-orang miskin dan terbuang menerima pengharapan baru. Ia melihat orang buta membuka mata untuk pertama kalinya. Orang kerasukan roh jahat dibebaskan. Bahkan Lazarus, yang sudah mati 4 hari, dibangkitkan dari kubur. Bartolomeus menyaksikan semuanya. Ia sangat terkesan dengan kasih Yesus yang tak terbatas kepada mereka yang dianggap hina oleh masyarakat. Karena ia sendiri juga dipanggil oleh kasih yang sama. Ia menjadi saksi bisu dari kasih ilahi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, iman Bartolomeus benar-benar diuji ketika momen tergelap itu tiba. Saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Bartolomeus, seperti murid-murid lainnya, diliputi ketakutan dan melarikan diri. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia merasa tak berguna, pengecut, dan gagal. Selama 3 hari, dunia terasa gelap gulita. Tetapi, pada hari ketiga, sebuah kabar luar biasa datang. Yesus telah bangkit. Ketika Yesus yang telah bangkit menampakkan diri di hadapan para murid, Bartolomeus berlutut, menangis haru. Dalam hatinya ia berkata, "Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan." Sejak saat itu, ketakutannya berubah menjadi keberanian yang membara. Tekadnya menjadi bulat. Ia akan menghabiskan sisa hidupnya untuk memberitakan kabar keselamatan ini kepada seluruh dunia. Setelah Yesus naik ke surga, Bartolomeus memulai perjalanan misinya. Ia tidak tinggal diam di Yerusalem,
melainkan pergi sejauh yang ia bisa. Tradisi mencatat perjalanannya ke berbagai tempat, mulai dari Syria, Turki, Arab, hingga ke tempat-tempat yang sangat jauh, seperti India dan Armenia. Dimanapun ia berada, ia mewartakan Injil dengan semangat yang sama, namun dengan kerendahan hati yang menjadi ciri khasnya. Ia mengajar orang-orang sederhana, menyembuhkan mereka yang sakit, dan menolong mereka yang tertindas. Di India, ia terkenal karena pelayanannya yang penuh kelembutan. Banyak orang yang tersentuh oleh pesannya dan memutuskan untuk percaya dan dibaptis. Bahkan, dikatakan ia menerjemahkan Injil Matius ke dalam bahasa-bahasa lokal, agar firman Tuhan bisa lebih mudah dimengerti oleh semua orang. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya ke Armenia, negara yang kelak akan mengenalnya sebagai pahlawan iman. Namun, keberhasilan pelayanannya tidak datang tanpa perlawanan. Pengaruhnya yang semakin besar membuat beberapa pemimpin lokal dan penguasa merasa marah. Ajaran Bartolomeus dianggap mengancam kepercayaan dan kekuasaan lama mereka. Akhirnya, Bartolomeus ditangkap. Ia disiksa dengan kejam, dengan harapan ia akan menyangkal imannya. Tetapi, di tengah penderitaan yang tak terbayangkan, ia tetap berkata dengan teguh, "Kasih Kristus jauh lebih kuat dari ancaman kalian." Menurut tradisi kuno yang dicatat oleh para sejarawan gereja, Bartolomeus dihukum dengan cara yang paling kejam. Tubuhnya dikuliti hidap-hidap, sebelum akhirnya dipenggal. Namun, mereka yang menyaksikannya mengatakan bahwa wajahnya tetap memancarkan kedamaian. Hingga napas terakhirnya, ia terus berdoa, menyerahkan hidupnya kembali kepada Tuhan yang pertama kali telah melihatnya di bawah pohon ara bertehan-tehan sebelumnya. Dengan kematiannya sebagai martir, Bartolomeus memberikan kesaksian tertinggi bahwa iman sejati tidak akan pernah bisa mati, bahkan ketika tubuh telah hancur sekalipun. Hari ini, nama Bartolomeus diingat sebagai murid yang hatinya murni dan imannya teguh. Kisahnya mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat penting. Tuhan tidak memanggil kita berdasarkan popularitas, kecerdasan, atau status sosial. Tuhan melihat apa yang tidak bisa dilihat manusia, yaitu ketulusan hati. Kisah Bartolomeus adalah pengingat bahwa kasih yang sama yang menyentuh hatinya di bawah pohon ara masih bekerja di dunia ini, mencari hati yang tulus untuk dipanggil dan diubah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa.